Halo semua, selamat pagi. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyusun laporan PKL dan magang bab 1, begitu ya. Jadi seperti kita ketahui, nanti video ini materinya akan ada beberapa video khusus membahas tentang bagaimana menyusun laporan PKL dan magang mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Kemudian saya tambahkan satu video lagi untuk menyusun lampiran. Video ini disusun karena kebanyakan gitu ya, kebanyakan rekan-rekan yang baru mengambil kegiatan PKL dan magang ini biasanya tidak tahu gitu ya, dan biasanya kurang berusaha untuk mencari tahu bagaimana cara menyusun laporan yang baik dan benar, sehingga pada saat proses penyusunan laporan itu jadi lama karena tidak tahu apa yang harus ditulis, begitu ya, dan kemudian pada saat penyusunannya juga mengalami banyak koreksi karena salah di sana sini begitu ya, sehingga proses untuk maju seminarnya jadi terhambat. Nah, jadi video ini dibuat untuk membantu rekan-rekan bisa menyusun laporan dengan cepat dan tepat. Nggak cuma tepat ya, tapi tepat. Nah, materi video ini dibuat berdasarkan panduan atau guideline penyusunan laporan PKL dan magang yang sudah diterbitkan oleh fakultas. Jadi sudah standar gitu ya, sudah standar. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Jadi di bab 1 ini adalah pendahuluan ya. Di bagian pendahuluan ini nantinya ada beberapa poin yang harus kalian tuliskan ya. Dan poin-poin ini nantinya materinya harus kalian siapkan. Ya, biasanya materinya tentunya berkaitan dengan kegiatan magangnya, nggak mungkin yang lain ya. Poin yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini biasanya tersusun dari beberapa paragraf yang sudah meliputi gitu ya. Yang pertama, gambaran singkat perusahaannya. Gitu ya. Kemudian latar belakang masalah yang timbul di perusahaan atau tempat PKL. Jadi kurang lebih paragraf 1 dan paragraf 2 itu isinya tentang ini. Begitu ya. Kemudian paragraf 3, 4 dan selanjutnya itu nanti diisi dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kalian menyelesaikan kegiatan magang tersebut. Ya, tapi nanti detailnya akan saya bahas setelah ini. Ya. Poin berikutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah ini berisi mengenai batasan-batasan tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh pihak perusahaan selama kegiatan PKL atau magang. Ya. Batasan masalah ini harus dituliskan ya, harus dipastikan sehingga kalian tidak mengerjakannya secara atau terlalu luas ya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya jadi terlampau lama, terlampau panjang begitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, tujuan dan manfaat PKL. Biasanya tujuan dan manfaat PKL ini sifatnya administratif ya, dan ini sangat mudah sekali dituliskan ketika kalian sudah jelas gitu ya pada bagian latar belakang ya, termasuk pada bagian batasannya. Jadi ketika menuliskan tujuan dan manfaat itu akan sangat mudah sekali gitu ya. Baik, saya akan detilkan dari setiap poinnya. Untuk latar belakang masalah ya, yang mana tadi isinya adalah gambaran singkat perusahaan dan latar belakang masalah yang timbul di perusahaan, itu saya bagi menjadi 2 poin utama ini. Dari 2 poin ini harapannya kalian bisa menjabarkannya ke dalam 4 paragraf setidaknya ya, atau paragrafnya genap ya, paragrafnya genap 4, 6, 8 dan seterusnya. Tapi kalau 8 terlalu banyak ya. Jadi kalau bisa fokus di 4 paragraf dan 6 paragraf. Nah, untuk gambaran singkat perusahaan itu kira-kira poin apa saja sih yang bisa kalian tuliskan di bagian pendahuluan? Yang pertama adalah profil perusahaannya. Kalian boleh cerita ya, singkat ya, cerita singkat tentang perusahaannya. Nggak perlu terlalu detail, karena nanti detailnya ada di bab selanjutnya, bab 2. Ya, jadi ceritakan perusahaan ini, perusahaannya namanya siapa, ya, pemimpinnya saat ini siapa, mereka bergerak di bidang apa, begitu ya, jenis usahanya apa. Ya, skala usahanya bagaimana? Ya, lokal, ya, nasional, internasional dengan jumlah karyawan sekian begitu ya. Kemudian model bisnisnya apa? Gitu ya. Jualan kah, ya, end to end kah, software house kah gitu, atau yang lain. Ya, itu dijelaskan secara singkat supaya kita sebagai pembaca itu tahu, oh, dia itu magang di perusahaan yang seperti ini. Gitu ya. Kemudian kalian juga boleh menceritakan tentang struktur organisasi, tapi tentunya jangan terlalu detail ya, karena biasanya struktur organisasi ini untuk perusahaan yang skalanya cukup besar, itu strukturnya cukup kompleks, sehingga tidak cocok untuk dibahas di bagian pendahuluan. Kalian boleh cerita begitu ya, saya magang di divisi ini,
ya yang nanti bertanggung jawab langsung terhadap bagian ini, dan nantinya bagian itu akan bertanggung jawab kepada pimpinan ya. Misalkan seperti itu boleh disampaikan, tapi sekali lagi ini masih tentang sesuatu yang general. Jadi jangan terlalu detail mengulasnya. Kemudian fokus masalah terhadap latar belakang masalah itu apa saja yang bisa kita ulas. Yang pertama dampak. Ya, kita akan lebih mudah menarik cerita ketika kita bisa menunjukkan masalahnya terlebih dahulu. Ya, ada masalah nih di perusahaan. Dampaknya apa? Perusahaan jadi produktivitasnya menurun, gitu ya. Jumlah customernya berkurang, gitu ya. Kesulitan dalam menangani layanan setiap harinya yang jumlahnya tidak menentu, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu bisa kalian kemukakan, ya, untuk memancing keingintahuan pembaca sebelum kalian masuk kepada konten yang lebih dalam, ya, penyebab. Apa sih kira-kira faktor-faktor yang menyebabkan masalah tadi? Kalian boleh memberikan analisa singkat gitu ya. Si A, si B, si C, si D itu adalah alasan-alasan kenapa mungkin faktor ini terjadi gitu ya. Kenapa dampak ini memberikan efek negatif kepada perusahaan. Kemudian sistem, kalian boleh cerita gitu ya, sistemnya di sana seperti apa sih gitu ya. Mungkin sistem ini menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah tadi. Ya. Ketika semua sudah diulas gitu ya, kemudian setelah sudah tahu masalahnya secara clear, secara jelas, kalian juga ceritakan. Jadi nanti dari masalah-masalah tadi, mungkin masalahnya tidak cuma satu ya, mungkin masalahnya bisa 1, 2, 3, atau mungkin terlalu kompleks, kalian bisa targetkan solusinya apa. Kira-kira solusi yang dikehendaki itu yang seperti apa sih? Gitu. Apakah solusinya untuk menangani sebagian masalah yang ada atau seluruh masalah yang muncul dan dirasakan oleh perusahaan? Targetnya harus jelas. Kemudian kalian juga boleh menceritakan opsi solusi yang kira-kira possible untuk dikerjakan sehingga nantinya masalah tadi bisa diselesaikan dengan baik. Gitu ya. Saya punya opsi gini, opsinya A, B, C, D. Tapi di bagian yang terakhir adalah solusi yang dipilih. Penting rasanya untuk menentukan solusi yang nantinya akan dikerjakan sebagai bagian dari laporannya. Karena kita nggak mungkin semuanya, semua opsinya akan dijabari ya. Kita pilih salah satu yang nantinya mungkin sudah dipilih oleh perusahaan sesuai dengan spesifikasi dan kriteria mereka untuk kita kerjakan sebagai bagian dari proses magang. Jadi bagian yang paling terakhir ini penting, solusi yang dipilih. Jadi gambaran singkat perusahaan dan fokus masalah itu semuanya dituangkan ke dalam satu bagian latar belakang. 4 paragraf, 6 paragraf gitu ya. Silakan diatur, pastikan setiap paragraf itu terdapat 3-4 kalimat yang setidaknya memiliki satu pokok paragraf ya. Pokoknya apa sih? Paragraf 1 mau cerita tentang apa, paragraf 2 mau cerita tentang apa. Ya, kemudian isi kontennya didetilkan. Gitu ya. Kita masuk ke poin yang kedua yaitu batasan masalah. Batasan masalah ini penting ya. Batasan masalah ini memastikan kalian bisa menyelesaikannya tepat waktu, tidak terlalu luas, tidak terlalu general dan spesifikasi pada bagian tertentu. Ya, batasan masalah ini bisa dituliskan apa saja sih? Yang pertama penyebabnya. Penyebab yang mau diatasi adalah yang ini saja, misalkan. Dari 5 penyebab yang mengakibatkan dampak atau efek negatif ke perusahaan itu, hanya satu penyebab yang nantinya mau saya handle, ini. Itu bisa jadi batasan masalah. Yang kedua, metode yang dipakai. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah dengan membuat sistem dengan platform website, bukan mobile atau yang lainnya. Data yang dipakai, misalkan kalian diminta untuk membuat sebuah sistem pakar yang menggunakan atau melibatkan data-datanya juga perlu disampaikan. Data-datanya diambil dari data-data perusahaan dari periode tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, sejumlah sekian. Ya, itu juga akan membantu Anda ketika nanti akan merumuskan kesimpulan. Jika dalam pengerjaannya hasilnya tidak sesuai dengan harapan, kalian bisa menggunakan data atau batasan masalah untuk menegaskan kenapa itu bisa terjadi. Misalkan, data-data yang digunakan itu ternyata terlalu sedikit dan banyak data-data yang tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi nggak clean gitu ya, nggak clean. Jadi nggak bisa dipakai, invalid datanya gitu ya. Sehingga ketika kita develop model untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu, akhirnya modelnya jadi nggak akurat gitu ya, akurasinya jelek banget. Nah, mungkin karena jumlah data yang terlalu sedikit dan periode pengambilan datanya juga terlalu singkat. Ya, waktu. Jadi dikerjakan selama berapa lama gitu ya. Dengan data yang terlibat dari periode kapan sampai kapan, itu menyangkut data ya.
Kemudian yang terakhir teknologi. Teknologi apa saja sih yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tadi? Misalkan fokusnya ke website. Nah, teknologi di website tuh banyak banget gitu ya. Apakah nanti dikembangkan dengan Java Spring, ya, .NET gitu, atau menggunakan PHP MySQL, atau menggunakan Laravel atau framework lainnya yang masih berkaitan dengan metode penyelesaian masalahnya. Ya, ini semuanya bisa disajikan ke dalam konten batasan masalah, gitu ya. Oke. Poin yang terakhir adalah tujuan dan manfaat. Tentunya tujuan dan manfaat ini ada pada poin tersendiri, tidak jadi satu ya. Jadi saya jabarkan di sini, untuk tujuan itu berisi apa? Deskripsi singkat yang menjelaskan tujuan akhir yang ingin dicapai. Penting buat kalian untuk menuliskan kira-kira targetnya apa nih, gitu ya. Masalahnya ada, batasan masalahnya ada, metode penyelesaiannya ada, targetnya apa? Apakah sebuah aplikasi, apakah sebuah prototype, apakah sebuah desain, apakah sebuah mockup, atau lainnya. Sebuah model mungkin. Ya. Jadi tujuan ini nantinya akan kita tarik ya, akan dijadikan dasar untuk menuliskan kesimpulan. Ya, kesimpulannya apakah tujuannya tercapai atau tidak tercapai dari kegiatan magang tadi. Begitu. Jadi tujuan ini penting karena tujuan ini masih akan dilihat, masih akan kita baca lagi ketika kita nanti akan menuliskan bab 4 dan bab 5. Untuk manfaat, ini kalau misalkan saya baca setiap laporan yang ada itu sifatnya administratif ya, formatif gitu ya. Jadi yang paling penting menurut saya dari bagian manfaat ini, sampaikan saja manfaat yang kalian rasakan ya, dan manfaat yang perusahaan magang terima ketika kalian melakukan kegiatan magang tersebut dengan baik. Gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu bertele-tele, tidak perlu terlalu banyak. Jadi bisa fokus pada dua hal tadi, atau kalau misalkan mau ditambahkan manfaat bagi universitas mungkin. Ya, mungkin kalau biasanya kalau buat mahasiswa adalah mencari pengalaman gitu ya. Pengalaman yang real, pengalaman yang otentik gitu ya untuk mengatasi masalah di perusahaan yang mungkin tidak ditemukan selama kita berkuliah. Kalau bagi perusahaan ya mereka mendapatkan alternatif solusi ya untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami, mereka rasakan gitu ya. Bagi universitas biasanya yang ini adalah tentang apa namanya hubungan ya, hubungan jadi koneksi kerja, kemudian bisa mendapatkan citra yang baik. Harapannya mungkin ada kegiatan yang berlanjut dari proses kegiatan magang yang baik sebelumnya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih untuk bab 1 seperti itu. Ya, jika masih ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Harapannya pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi FAQ, begitu ya, buat teman-teman lain yang juga kebetulan menonton video ini. Jadi saya akan jawab di kolom komentar, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sekiranya masih relevan dengan penulisan bab 1 untuk laporan PKL dan magang. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi.